Assalamualaikum, hai santri milenial. Sebenarnya saya tidak tertarik membahas perbedaan-perbedaan doktrin atau ajaran antar golongan di antara umat Islam. Tapi kalau mereka kaum salafi dengan seenaknya menuduh sesat ajaran para ulama yang dianut banyak umat Islam terkhusus di negeri kita ini, tentunya harus ditanggapi dan diluruskan agar tidak menjadi fitnah. Kelompok salafi memang getol menyerang akidah Asy'ariyah yang dianggapnya sesat dan keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ulama mereka yakni Syekh Shalih Fauzan mengatakan, laisu al-asy'ariyah minhum ay ahli sunnah fi babis sifat wa ma khalafu fi likhtilafi madhabil fariqain fi dzalik. Asy'ariyah bukan termasuk ahli sunnah dalam bab sifat Allah dan bab lain. Sebab keduanya, ahli sunnah dan Asy'ariyah, dua kelompok yang berbeda dalam masalah itu. Syekh bin Baz juga mengatakan yang sama. Al-asy'ariyah wa asbahum la yadkhuluna fi ahli sunnah fi isbatis sifat. Lakinnahum qad khalafuhum fi dzalik wa salaku khaira manhajihim wa dzalika yaqtadil inkar alaihim wa bayana khata'ihim fi ta'wil wa anna dzalika khilafu manhajil jamaah. Asy'ariyah dan semisalnya tidak termasuk ahlus sunnah dalam bab penetapan sifat, sebab mereka bertentangan dengan ahlus sunnah dalam bab itu. Mereka tidak menggunakan manhaj ahlus sunnah, dan itu menjadikan kita harus ingkar terhadap mereka dan menjelaskan kesalahan metode takwil mereka. Metode atau jalan mereka bukan manhaj sunnah. Tidak hanya ulamanya yang menyerang dan mengeluarkan Asy'ariyah dari Ahlus Sunnah, kitab referensi mereka juga tidak kalah barbar, yakni kitab Manhajul Asy'ariyah fil Aqidah yang ditulis oleh Safar Hawali, Manhaju Ahli Sunnah wa Manhajul Asy'ariyah fi Tauhidillahi Ta'ala yang ditulis oleh Khalid Nur, dan Mauqifu Ibnu Taimiyah minal Asy'ariyah yang ditulis Syekh Mahmud. Yang saya sebut itu tadi pembesarnya yang berada di gurun sana. Nah, di sini Indonesia, anak buahnya cuma level ustadz sih, juga menyerang dan menuduh yang bukan-bukan terhadap akidah Asy'ariyah Maturidiyah, terkhusus konsep 20 sifat bagi Allah. Baik. Pertama, jangan belajar sifat 20. Karena sifat 20 itu bukan tauhid para nabi dan para rasul. Itu tauhidnya ilmul kalam. Bagaimana metode penetapannya? Metode penetapannya, yakini dulu baru carikan dalil. Kalau meyakini sesuatu baru carikan dalil, semuanya punya dalil. Ya, pada suatu saat ada salah satu partai ternyata di nomornya paling tengah. Dibuatinlah dia dalil. Apa katanya? Khairul umur awsatuha. Perkara yang paling baik yang tengah-tengah, maka pilih ini nomor ini tengah-tengah dia katanya. No, kalau nyocok-nyocokin itulah dia metode ahlul kalam. Jadi yakini dulu baru carikan dalil. Ya, kalau dia luka, ini kan nyocok-nyocokin nih para jamaah. Yakini dulu baru carikan dalil. Nah, kalau dia luka dibaca surat Al-Baqarah. Wa idz qataltum nafsan faddaratum. Karena ada mirip darah katanya. Supaya hilang darahnya faddaratum katanya. Darahnya supaya hilang. La ilaha illallah. Jadi semuanya bisa dicarikan dalil. Ahlus sunnah berbeda metodenya. Dalil dulu baru diyakini. Karena kalau dalil dulu baru diyakini, kita tidak akan keluar dari koridor. Ya, jelas ini? Jelas so? Itu berangkat dari sifat apa? Mukhalafatuhu lil hawadith katanya. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatu lil hawadith. Dia menyelisihi apa yang ada. Tapi maksud dari kaidah itu atau sifat itu adalah meniadakan sifat. Wa hadza batil. Ahlus sunnah menetapkan sifat tanpa menyerupakan dan meniadakan keserupaan tanpa mengingkari. Laisa kamitslihi syai'. Ini nafi, tasybih, tamtsil. Wa huwas samiul basir, itsbatus sifah wal asma. Dan menetapkan nama dan sifatnya tidak serupa dengan sifat-sifat makhluknya. Ada setidaknya 4 hal yang saya catat dari kajian Ustadz Salafi ini. 1. Melarang belajar konsep sifat 20 bagi Allah. 2. Asy'ariyah Maturidiyah bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. 3. Sifat 20 merupakan produk cocok logi dalil. 4.
Salafi ikut tauhidnya Nabi, sedangkan sifat 20 Allah yang diikuti kelompok lain itu tauhidnya ulama. Cuma ulama bro, receh kan? Santri Channel pada episode kali ini akan menjawab dan meluruskan itu semua. So, tonton video ini sampai habis ya. Dan dukung channel ini agar tetap eksis dan bisa memberikan banyak faedah. Ilmu Tauhid merupakan salah satu pelajaran wajib di lembaga pendidikan Islam, pondok pesantren, TPQ, majelis taklim, dan lainnya. Karena ia menyangkut hal yang paling fundamental dalam Islam, yakni iman. Di tingkat dasar, biasanya kitab yang dipakai adalah Aqidatul Awam, yang mengajarkan sifat 20 bagi Allah. Kitab Aqidatul Awam dikarang oleh Al-Imam Al-Alamah As-Sayyid Ahmad bin Muhammad Al-Marzuki Al-Maliki Al-Husaini, salah seorang mufti madhab Maliki di Mekah. Mbah Maimun dalam kitabnya Al-Ulama Al-Mujaddidun menyebut beliau sebagai mujaddid zamannya. Dalam sebuah tulisan dikatakan bahwa tradisi Sadah Alawiyah adalah mengajarkan kitab ini kepada putra-putrinya. Jadi kitab Aqidatul Awam ini ditulis oleh dzurriyyah Nabi, ahli ilmu qiraat dan lainnya. Dan belajar kitab ini yang mengajarkan sifat Allah 20 merupakan tradisi dzurriyyah Nabi. Kalau ini ajaran dan tradisi sesat yang harus dilarang, lalu mau dikemanakan wasiat Nabi dalam banyak hadisnya bahwa kita harus berpegangan dengan dzurriyyah Nabi selain berpegangan kepada Al-Quran. Sebagian besar Salafi menganggap bahwa mereka adalah satu-satunya yang memiliki manhaj yang benar dan tauhid yang orisinil yang lurus, dan mereka adalah pemilik kebenaran, dan merekalah yang dimaksud firqah najiyah, kelompok yang selamat yang disebutkan dalam hadis Nabi. Tapi itu klaim mereka. Lembaga Fatwa Mesir menjelaskan Al-Asy'ariyahum jumhuru ahli sunnah wal jamaah minal malikiyah wa syafi'iyah wa amal hanafiyah wa hum maturidiyah yatba'una Aba Mansur al-Maturidi wal khilaf bainahum wa bainal asy'ariyah mahdudun wa amal hanabalah fa ba'duhum asy'ariyah wa ba'duhum arafu bil hanabalah. Mayoritas ulama Asy'ariyah adalah ulama-ulama Sunni yang mengikuti madhab Maliki dan Syafi'i. Sedangkan Maturidiyah, kebanyakan mereka mengikuti madhab Hanafi. Adapun ulama Hambali, sebagian pengikut Asy'ari, sebagian lain punya madhab sendiri yang mereka sebut Hanabalah atau Salafiyah. Tapi bukan Salafi Saudi ya. Jadi para ulama 4 madhab pengikut Asy'ariyah Maturidiyah. Untuk lebih memperkuat bahwa Asy'ariyah itu Ahlus Sunnah, saya tampilkan komentar para ulama terhadap pribadi Abu Hasan Al-Asy'ari, imamnya madhab Asy'ariyah. Imam Al-Asnawi mengatakan, huwa al-qa'imu binusrati ahli sunnah al-qami'u lil mu'tazilah wa ghairihim minal mubtadi'ah bilisanihi wa qalamihi sahibut tasanif al-katsirah wa syuhratuhu tuhna anil italah bidzikrihi. Imam Al-Asy'ari, ia penolong sunnah yang memutus Mu'tazilah dan ahli bid'ah lainnya dengan lesan dan penanya. Karyanya cukup banyak, namanya cukup populer dan tidak perlu disebut lagi. Abu Ishaq Asy-Syirazi mengatakan, wa Abu Hasan Al-Asy'ari imamu ahli sunnah wa amatu ashabi syafi'i ala madhabihi wa madhabuhu madhabu ahli haq. Abu Hasan Al-Asy'ari imamnya ahli sunnah dan mayoritas syafi'iyah pengikut madhabnya, dan madhabnya adalah madhab yang benar. Dan masih banyak lagi pengakuan ulama terhadap Imam Al-Asy'ari. Kalau saya sebutkan semua, sehari nggak selesai video ini. Karena sampai-sampai Ibnu Khaldun saja menyebut Imam Asy'ari sebagai penegak sunnah dan penghancur bid'ah. Dari data yang saya sampaikan terpampang jelas, madhab Asy'ariyah dan imamnya sudah mendapat pengakuan dari para ulama dan menjadi madhab mereka. Maka tidak aneh jika Syekh Murtada Az-Zabidi dalam kitabnya Ittihafus Sadatil Muttaqin Syarah Ihya menegaskan, idza utliqa ahlus sunnah wal jamaah fal murad bihim al-asy'ariyah wal maturidiyah. Jika disebutkan kata ahlus sunnah wal jamaah, maka yang dimaksud adalah Asy'ariyah Maturidiyah. Ibnul Abidin, faqih madhab Hanafi, dalam kitabnya Rad al-Mukhtar juga menegaskan ahlus sunnah wal jamaah hum al-asy'ariyah wal maturidiyah. Ahlus sunnah wal jamaah mereka adalah Asy'ariyah Maturidiyah. Kalau kelompok Salafi tidak mengakui Asy'ariyah dan juga Maturidiyah sebagai bagian dari ahlu sunnah, ya maklumi saja, karena mereka pemilik kebenaran dan pemegang kunci surga. Saya dongengi pelan-pelan. Imam Al-Asy'ari memulai madhabnya tidak hanya lewat pergulatan intelektual saja, tetapi juga atas petunjuk Nabi
yang beliau dapat lewat mimpi setelah istikharah. Sebagaimana yang diceritakan Ibnu Asyakir. Innal Asy'ariyya tahayyara fil masail allati lam yajid laha jawaban syafiyan indal Mu'tazilah. Fasa'alallaha ayyahdiyahu ila tariqil mustaqim tsumma nama. Fara'a ar-rasul sallallahu alaihi wasallam fil manam. Faqala lahu alaika bisunnati falamastaiqadha raja'a ilal kitab was sunnah. Imam Al-Asy'ari bingung dalam beberapa masalah dan tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan dari Mu'tazilah. Lalu ia meminta petunjuk kepada Allah jalan yang lurus, kemudian tidur. Maka ia bermimpi Nabi Muhammad SAW, dan Nabi berkata kepada Imam Al-Asy'ari, berpeganglah dengan sunnahku. Kemudian ia terbangun dan kembali ke Quran hadis, setelah dari akal Mu'tazilah tentunya. Akidah Asy'ariyah memiliki karakteristik sebagai berikut. 1. Berpegang kepada nas Quran, hadis, asar. Imam Asy'ari mengatakan, qauluna alladzina qulu bihi wa diyanatuna allati nutayyinu biha atamassuk bil kitabi rabbina azza wa jalla wa bi sunnati nabiyyina sallallahu alaihi wasallam wa marwiya anis sadatis sahabah wa tabi'in wa immatil hadis. Pendapat dan teori agamaku itu berlandaskan Al-Qur'an, sunnah, asar sahabat, tabi'in dan para imam. Kedua, menetapkan makna teks apa adanya, kecuali memang harus ditakwil untuk menyucikan Allah dari sifat yang tidak patut baginya. Kadang teks itu harus ditakwil. Misalnya, surga di telapak kaki ibu. Coba angkat kaki ibumu dan cari surganya. Ketiga, menguatkan makna nas dengan dalil akal. Jadi Imam Asy'ari itu membuat madhab tidak hanya berlandaskan akal saja, tetapi juga petunjuk langit. Dan dalam menetapkan akidahnya, beliau meneliti nas terlebih dahulu, kemudian menjadikan akal ada kalanya sebagai pentakwil atau penguat. Enak saja doi nuduh hasil cocok logi. Emangnya ulama Asy'ariyah itu Ustadz panitia hari kiamat. Kadang heran sendiri, mereka Salafi itu dapat hadis apa langsung dari Nabi tanpa lewat perantara ulama. Gini ya, sudah menjadi hukum alam, manusia itu ada yang pintar dan bodoh. Jadi, ulama adalah orang yang diberikan kelebihan akal dan hidayah oleh Allah untuk memahami kalamnya dan hadis Nabi, dan juga teks-teks agama. Maka kita sebagai orang awam itu beragama berdasarkan Al-Quran, hadis, ditambah pemahaman para ulama.